Apa yang terjadi jika internet bisa menjadi jendela untuk melihat keadaan dan informasi di dunia, atau bisa juga menjadi monster paling mengerikan yang pernah ada? Disinilah peran orang tua untuk selalu mengawasi penggunaan sosial media bagi anak-anaknya. Tidak untuk anak-anak saja, buat para remaja juga harus pintar memilih dan memilah informasi apa yang patut dilihat, dan informasi apa yang harus ditinggalkan atau diabaikan. Halo sahabat rebahan, apa kabarnya? Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Grimcati. Grimcati adalah sebutan untuk sebuah challenge di internet yang menimbulkan kepanikan di antara semua orang tua. Para orang tua percaya bahwa Grimcati lah yang membuat anak-anak mereka membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Kai, she tried to kill herself. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang ibu bernama Melinda. Ia memiliki seorang anak yang bernama Brandon. Saat itu, Melinda terlihat sangat takut ketika melihat berita tentang pengaruh buruk dari sosial media. Terlebih, saat itu sedang beredar sebuah challenge bernama Grimcati, yang membuat para remaja dan anak-anak melukai diri mereka dan bahkan melukai orang lain. Karena ketakutan itulah, saat itu Melinda mengurung Brandon dan menjauhkannya dari semua sosial media, termasuk ponsel dan laptop. Sementara Brandon yang dikurung di dalam kamar, dia memilih untuk kabur melalui jendela rumahnya. Seiring dengan ketakutan Melinda, tiba-tiba Brandon melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan di luar rumahnya. Melihat itu, dia pun segera bergegas menuju dapur untuk mengambil sebilah pisau. Namun tak disangka, sosok makhluk itu kembali muncul sehingga Brandon kabur masuk ke kamar ibunya. Melihat Brandon yang membawa pisau, Melinda pun memperingatkannya untuk tidak melukai dirinya sendiri. Tapi, entah apa yang ada di pikiran Brandon, dia terdiam sejenak sebelum akhirnya dia malah menikam ibunya. Dan di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang remaja bernama Asya. Terlihat dia sedang merekam video ASMR untuk saluran channel YouTube-nya. Video tersebut, dia buat untuk membuat orang-orang merasakan ketenangan. Setelah itu Aisyah keluar dari kamar dan berkumpul bersama ibu ayah serta adiknya. Sejak kasus challenge Grimcati mulai tersebar luas, ayah Asya membuat sebuah peraturan di mana setiap minggunya mereka akan menjalani 1 hari tanpa ponsel. Hal ini dilakukan bertujuan agar anak-anaknya tidak kecanduan pada ponsel, terutama sosial media. Asya sebenarnya sangat tidak setuju karena bagaimanapun juga, sebagai seorang remaja ia butuh berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, sang ayah tidak peduli dengan pendapat Asya karena semua ini ia lakukan demi kebaikan mereka. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah konser jazz di mana adiknya Asya yang bernama Kamran, akan menampilkan pertunjukan saksofon. Di tengah pertunjukan itu, Asya keluar bersama temannya yang bernama Emily. Asya sepertinya tidak tahan dengan peraturan yang dibuat oleh ayahnya yaitu sehari tanpa ponsel. Dia pun meminjam ponsel Emily untuk memeriksa channel YouTube-nya. Asya begitu bersemangat ketika melihat sebuah akun bernama Kak Sedih yang telah meninggalkan komentar di salah satu postingannya. Emily yang melihat hal itu, berkata bahwa Kak Sedih adalah anak populer di sekolah mereka, tetapi dia dikenal sangatlah nakal. Mungkin saja komentar yang diberikan untuk Asya bukanlah sebuah pujian, melainkan sebuah ejekan. Obrolan mereka pun terhenti, ketika ayah Asya memergoki mereka berdua. Ayah Asya, lagi-lagi memperingatkan bahwa keputusan ini dia lakukan semata-mata agar Asya tidak terjerumus akan pengaruh buruk sosial media. Di rumah, ayah dan ibu Asya mulai menelusuri setiap unggahan sosial media milik Asya. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa informasi tentang Grimcati yang membuat mereka semakin khawatir. Grimcati digambarkan sebagai sosok menyeramkan yang akan menghasut anak-anak serta remaja untuk melukai diri mereka sendiri. Karena ketakutan itulah ayah dan ibu Asya mengingatkan kedua anaknya untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Setelah kembali ke kamarnya, Asya melihat postingan teman-temannya yang juga dimarahi oleh orang tua mereka tentang Grimcati. Dia heran dan bingung karena ia sendiri tidak tertarik sama sekali dengan apapun tentang Grimcati. Kemudian Asya pergi ke dapur untuk membuat roti panggang. Dia juga berusaha menenangkan dirinya dengan cara menonton video ASMR.
Di saat yang sama, kedua orang tua Asya juga sedang sibuk mencari tahu informasi lebih banyak tentang Grimkati. Seiring dengan rasa penasaran orang tua Asya tentang Grimkati itu, sosok Grimkati itu pun benar-benar datang. Sontak Asya pun berteriak dan kabur sambil membawa pisau, yang mana hal itu membuat orang tuanya khawatir sampai memanggil polisi. I like this. He was tall. He dressed up as Grimkati is playing. Kemudian polisi meminta keterangan Asya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Asya pun menjawab dengan jujur tentang apa yang dia lakukan sehari-harinya. Namun, polisi itu seperti tidak mempercayainya. Lalu polisi memberitahu orang tua Asya bahwa yang Asya lakukan hanyalah tantangan online. Polisi juga menyebutkan bahwa kasus seperti Asya sudah dialami oleh begitu banyak remaja dan anak-anak yang lainnya. Mendengar penjelasan itu, kedua orang tua Asya pun segera mengambil tindakan dengan menyita semua perangkat digital yang dimiliki oleh Asya serta Kamran. Semua benda-benda itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang mereka sebut sebagai kotak detox. Keputusan itu tentu saja membuat Asya sangat marah. Namun kedua orang tuanya lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh sosial media daripada anaknya sendiri. Padahal Asya sudah berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berbohong tentang sosok yang ia temui semalam. Namun kedua orang tuanya malah berpikir bahwa Asya telah berhalusinasi. Now might be a really Please tell me this isn't because. yes, sure. No, Asya, hey! Saat Asya dan ayahnya sedang memperebutkan ponsel milik Asya, namun, tiba-tiba Asya melihat sosok Grimkati muncul dari bawah kolong meja. Hal itu pun semakin mempertegas kecurigaan kedua orang tua Asya, bahwa kesehatan mentalnya sedang terganggu. Pada malam harinya, Asya diam-diam masuk ke kamar Kamran untuk meminjam laptop milik Kamran. Dia tahu betul bahwa adiknya itu memiliki laptop pribadi yang dia sembunyikan dari kedua orang tuanya. Kemudian Asya menggunakan laptop Kamran untuk memeriksa semua akun sosial media miliknya. Tapi di saat ia sedang membuat postingan, kedua orang tuanya tiba-tiba mencabut jaringan internet yang ada di rumah mereka. Tapi saat itu Asya tidak kehabisan cara. Dia keluar mendekati kotak detox dan membukanya secara paksa. Kemudian, Asya mengambil ponselnya dan mendapati sebuah telepon dari seseorang yaitu Cassidy. Kemudian keduanya bertukar informasi tentang bagaimana keadaan sosial media. Cassidy mengatakan pada Asya bahwa kini hampir semua ponsel anak-anak telah disita oleh orang tua mereka. No, I don't. Okay, that's. Sementara, orang tua Asya yang sudah curiga, keluar dari kamarnya dan menemukan kotak detox telah dibobol. Keduanya kemudian berpencar untuk mencari Asya. Namun, Asya berhasil bersembunyi dari kedua orang tuanya sebelum mematikan sambungan teleponnya, dan Cassidy sepakat untuk bertemu besok di sekolah dan membicarakan masalah Grimkati. Can you send me the link? I have to go too. Hold on a second, you guys. Saat ayah dan ibunya mulai panik mencari Asya, Asya yang sedang bersembunyi, tiba-tiba bertemu dengan Grimkati. Asya pun lantas dikejar sampai ke kamar mandi. Namun, saat Asya berusaha menutup pintu, Grimkati langsung menyayat tangannya dengan menggunakan pisau. Asya pun berteriak sambil meraih pisau untuk melawan. Namun setelah itu, orang tuanya akhirnya datang. Kejadian mengerikan itu pun membuat kedua orang tua Asya semakin khawatir karena berpikir Asya telah melukai dirinya sendiri. Kemudian ayahnya pun bersikeras akan membawa Asya menemui psikiater. School would really make. No, it's out of the question. Okay, well, the door, and then I accidentally cut myself. Asya yang mendengar hal itu, tentu saja menolak. Karena ia sudah berjanji akan bertemu dengan Cassidy di sekolah. Asya kemudian mencoba membujuk ibunya dan ternyata ibunya setuju dengan Asya. Keesokan harinya, Asya pun bertemu dengan Cassidy di sekolahnya. Mereka kemudian berbagi cerita tentang bagaimana perlakuan kedua orang tua mereka, yang ternyata sama seperti kebanyakan orang tua anak-anak lain. Mereka sama-sama menerapkan kotak detox sebagai wadah untuk menyimpan semua ponsel dan laptop. Hal ini tentu saja sangatlah janggal, seolah-olah semua orang tua di kota itu seperti sedang menerapkan satu peraturan yang sumbernya entah dari mana. Namun, untuk mengetahui siapakah sumber dari semua peraturan ini, Asya dan Cassidy tentunya harus mencari tahu melalui internet. Keduanya pun akhirnya pergi ke rumah seorang remaja bernama Oliver. Mungkin Oliver adalah satu-satunya anak yang tidak perlu khawatir tentang kotak detox, karena dia hanya tinggal sendirian dan orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri. Sesampai di rumah Oliver,
mereka pun menemukan bahwa Oliver sedang mengadakan pesta untuk merayakan kebebasan anak-anak. Pretending like they're brainwashed by Grim. If we don't want to, so that is what we're celebrating. Setelah menemukan beberapa informasi, di sana juga, mereka bahkan membuat video dengan memain-mainkan pisau, seolah-olah mereka sedang menantang Grim Cathy. Kemudian mereka pun menemukan sebuah blog milik Melinda Chinese, yang ternyata, Melinda adalah wanita yang telah memulai semua kekacauan ini. Hal ini didasari pada kekhawatirannya akan pengaruh buruk ponsel dan sosial media terhadap perkembangan Brandon. Bahkan ia juga menuliskan bahwa Brandon sempat melukainya akibat terpengaruh pada tantangan-tantangan online. Dia adalah orang tua pertama yang menggaungkan tentang kotak detox dan ide-ide untuk mengurangi kecanduan anak terhadap Wait, click on that. Is your child's smartphone? See if I can find her address. Sementara orang tua Asya, yang sedang ada di rumah, mereka mendapatkan video tentang anak-anak yang berpesta di rumah Oliver, termasuk Asya. Karena hal itu, kedua orang tua Asya pun bergegas menuju rumah Oliver. Untuk menjemput Asya di rumah Oliver, Asya menghubungi Kamran dan meminta bantuannya untuk mencarikan tempat tinggal Melinda. Tapi, saat Asya akan pergi, Grim Cathy tiba-tiba muncul menghadangnya. Dan anehnya, hanya Asya yang melihat sosok Grim Cathy itu, sementara teman-temannya yang lain, sama sekali tidak melihat apapun di sana. Kemudian, tak lama Grim Cathy pun mengejar Asya dan berhasil menyayat kakinya. Beruntungnya, orang tua Asya tiba tepat waktu, sehingga, mereka pun bisa menyelamatkan Asya saat itu. Di sana mereka tidak bisa melihat Grim Cathy, karena yang mereka lihat hanyalah Asya yang sedang berusaha melukai dirinya sendiri. What did you do? Hope that you made sweetheart okay, I promise. Did you see it? Saat ibu Asya sedang mengobati kakinya, ayah Asya tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah menggunakan wifi di rumah mereka, sedangkan Kamran ternyata berhasil menemukan kediaman Melinda. Saat Kamran menghubungi Asya untuk memberitahukan hal ini, Grim Cathy tiba-tiba datang dan mencekik lehernya. Tapi, beberapa saat kemudian Asya dan kedua orang tuanya sampai di rumah dan menemukan Kamran sudah tidak sadarkan diri. Asya dan Kamran kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah sadar, Asya melihat laptop Kamran dan bergegas menuju kediaman Melinda. Let's let the psych handle it. I'm sorry, Kamran. Kemudian tak lama setelah Asya pergi, ibunya juga melihat informasi tentang kediaman Melinda. Jadi, dia pun langsung tahu bahwa Asya pasti sedang menuju ke rumah itu. No. More of the same. Singkat cerita, Asya pun akhirnya sampai di rumah Melinda. Kemudian, Asya langsung menanyakan tentang postingan Grim Cathy pada Melinda. Namun Melinda menjawab dia tidak terlalu ingat soal postingan itu. Dia juga mengaku sudah lama tidak mengecek blognya. Jadi dia tidak tahu kalau ada banyak orang yang mengikuti metode yang dia buat. Haven't updated it in a while, but you're here. Do you really not know what's going on? Karena belum puas dengan jawaban Melinda, Asya pun memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah Melinda. Asya kemudian melihat sebuah kamar yang dikunci dengan rapat. Ternyata, kamar itu adalah kamar Brandon. Saat dia membuka kamar Brandon, dia menemukan Brandon dalam keadaan tidak berdaya. Saat itu juga Brandon langsung menyuruh Asya untuk segera pergi agar ibunya tidak menemukan mereka. Namun, hal itu ternyata sudah terlambat, karena Melinda sudah bersiap di belakang Asya dengan sebuah pistol. Sure. You don't have out into the hallway then. Kemudian, Asya dipaksa Melinda untuk segera keluar. Untungnya, di waktu yang bersamaan ibunya Asya sampai di sana. Kemudian dia segera meminta maaf pada Melinda karena Asya sudah lancang masuk ke dalam rumahnya. I'm only worse. Di sana Asya berusaha memberitahu ibunya bahwa di dalam rumah itu ada anak kecil yang dikurung oleh Melinda. Namun, ibu Asya malah semakin emosi sampai dia pun menamparnya. Seiring dengan emosi ibunya Asya, Grim Cathy pun kembali muncul sampai akhirnya emosi ibu Asya memuncak. Kemudian, dia pun meluapkan emosi itu dengan menghancurkan kaca mobil. Barulah setelah emosinya reda, Grim Cathy itu juga menghilang. Setelah mulai tenang, ibu Asya tiba-tiba keluar dari mobil dan kembali ke rumah Melinda. Yang ternyata, walaupun dia menganggap Asya frustasi, namun Asya adalah anak yang tidak pernah berbohong kepada orang tuanya. Berkat hal itulah ibu Asya pun memaksa masuk ke dalam rumah Melinda. You need to leave right now. I'm cured from that. There's nothing wrong with Saat Melinda mulai panik, Grim Cathy pun muncul di hadapan Brandon dan langsung mencekik lehernya. Melinda yang semakin marah, dia menodongkan pistol ke arah Asya sehingga ibunya pun berlari untuk menyelamatkannya.
Pada momen itulah Brandon pun keluar dari kamar dan langsung menusuk kaki ibunya sendiri. Setelah kejadian itu, Brandon langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Ibu Asya akhirnya mengerti bahwa Grim Cathy adalah perwujudan dari kemarahan dan kekhawatiran para orang tua. Jika orang tua merasa marah dan khawatir berlebih, maka Grim Cathy itu akan muncul dan menyakiti anak-anak mereka. Yes, please. Don't move, okay? Okay, what about Dad? Sedangkan di rumah sakit, ayah Asya iseng membuka laptop Kamran. Begitu diperiksa, dia pun terkejut saat melihat riwayat pencarian Kamran yang dinilai sangatlah berbahaya. Hal itu pun membuatnya emosi hingga Grim Cathy kembali datang. Sedangkan ibu Asya yang baru sampai di rumah sakit, dia berusaha menenangkan suaminya dan menyuruhnya untuk menyuntikkan obat penenang. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Kamran untuk kabur dari ruangan itu. Kamran kemudian mengajak Asya dan bersembunyi bersama-sama. Asya yang sudah mengetahui rahasianya, memutuskan untuk membantu Kamran dengan cara menarik perhatian sang ayah, dengan maksud saat ayahnya marah pada Asya, maka Grim Cathy itu akan mengincarnya. Saat Asya berhasil bertemu dengan Grim Cathy, Asya berusaha menyerangnya berkali-kali. Namun, makhluk itu tetaplah bangkit. Di saat itulah ayah Asya datang dan melihat Asya sedang mengarahkan gunting ke lehernya. Terlihat ayah Asya pun panik. Namun, saat ayah Asya mau mengambil gunting itu, guntingnya malah meleset dan menancap di perutnya. Asya yang ketakutan pun langsung kabur. Tapi, saat dia berada di luar, Grim Cathy itu lagi-lagi muncul dan menyerangnya. Hal itu pun disaksikan langsung oleh ayah Asya sehingga dia pun mengerti bahwa Grim Cathy adalah perwujudan dari ketakutan dan kekhawatirannya. Untuk menyelamatkan Asya, sang ayah langsung menyuntikkan obat penenang itu di tubuhnya, sehingga dia pun akhirnya pingsan. Dari semua kejadian itu, Asya membuat sebuah video edukasi untuk memberitahukan kepada semua orang tua dan anak-anak tentang kesalahpahaman di antara mereka. Asya berharap video itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk setiap orang tua dan anak-anak, agar supaya tidak ada Grim Cathy lainnya di dunia ini dan film pun akhirnya selesai.